Pengertian pasar modal. Menurut Joel G. Siegel dan J. Kasim, pasar modal adalah pusat perdagangan utang jangka panjang dan saham perusahaan. Sejarah pasar modal. Pada tahun 1968, Bank Indonesia membentuk Tim Persiapan Pasar Uang dan Modal. Tahun 1969 yang diketuai oleh Gubernur Bank Indonesia. Produk yang diperdagangkan di pasar modal. 1. Surat pengakuan utang. 2. Surat berharga komersial. 3. Obligasi. 4. Tanda bukti hutang. 5. Unit penyertaan hutang investasi kolektif. 6. Kontrak berjangka atas efek. 7. Setiap derivatif dari efek seperti bukti right, bond, and opsi. 8. Efek barang guna aset. 9. Sertifikat penitipan efek Indonesia. Elemen yang menyebabkan tumbuhnya pasar modal. Elemen yang menciptakan pasar modal. 1. Adanya kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan peluang yang terdapat di pasar modal, serta manfaat lain dari kepemilikan saham. 2. Perkembangan prasarana pasar modal seperti majunya teknologi informasi yang mendorong tumbuhnya sistem perdagangan elektronik, clearing, pendaftaran saham, dan lain-lain. 3. Perkembangan peraturan perundangan guna terciptanya kepercayaan masyarakat, perlindungan pemodal, dan kemandiriannya. 4. Adanya program privatisasi yang mendorong penawaran dan permintaan saham. Komponen utama dalam mengatur pasar modal. A. Hukum dan perundangan yang umumnya diemban oleh regulator pasar modal seperti SEC di Amerika Serikat dan BAPETAM di Indonesia. B. Adanya Slab Regulatory Organization atau SRO. 5. Pengembangan BEJ dan BS menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Hasil kajian Lembaga Manajemen UI menyimpulkan ada 3 metode yang dapat dilakukan pada saat penggabungan kedua bursa, yaitu yang pertama merger, yang kedua konsolidasi, dan ketiga akuisisi. Dampak negatif yang akan dirasakan pada penggabungan kedua bursa adalah: yang pertama, BS harus membayar pesangon, tunjangan atas pengabdian kepada direksi dan komisaris, peraturan dan BAPEPAM nomor A3 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kedua, BS harus membayar gaji dan pesangon kepada karyawan yang telah bekerja. Ketiga, penggabungan kedua bursa akan menimbulkan dampak monopoli dalam pengambilan keputusan. Manfaat jika kedua bursa digabungkan: 1. Menyederhanakan dalam biaya teknologi, komputerisasi yang dulunya hanya 2 bursa kini hanya 1 bursa saja, sehingga menjadi efisien, serta kecanggihan komputerisasi akan dapat ditingkatkan. Kedua, mempermudah dalam usaha-usaha yang sifatnya pengembangan produk investasi. Yang ketiga, bagi emiten terjadi penghematan biaya pencatatan tahunan. Keempat, bagi para anggota bursa dan partisipan yang biasanya wajib membayar kepada kedua bursa kini cukup pada 1 bursa saja, yaitu BI. 5. Menaikkan nilai capital gain karena jumlah yang terlibat menjadi jauh lebih tinggi. 6. Investor akan lebih mudah untuk melakukan pilihan investasi saham atau fixed income, pendapatan tetap seperti obligasi, dalam satu organisasi saja. 7. Akan mampu meningkatkan efisiensi kerja, baik operasional maupun investasi, serta menurunkan beban kerja. 8. Terciptanya suatu efisiensi dan efektivitas bursa yang lebih terintegrasi, baik dari sistem perdagangan dan aturan main. Jusuf Anwar mengatakan bahwa struktur pasar modal berubah cepat terutama disebabkan oleh faktor berikut: 1. Penemuan baru, 2. Globalisasi ekonomi, 3. Deregulasi, dan 4. Pertambahan pentingnya peranan investor. 6. Alamat Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Kavaleri 52-53 Jakarta. 7. Reksadana. Reksadana merupakan sebagian dari tipe perusahaan investasi. Secara umum ada 3 tipe-tipe perusahaan investasi, yaitu yang pertama reksadana terbuka, yang kedua reksadana tertutup, yang ketiga perwalian unit. Manfaat yang diperoleh dari investasi reksadana yaitu: A. Tingkat pengambilan potensial, yaitu dividen atau bunga yang dapat diterima dari manajer investasi. Kedua, keuntungan atau capital gain dari peningkatan nilai aktiva bersih. B. Derifikasi. C. Pengelolaan secara profesional. D. Likuiditas.
Menurut Farid, Siswanto, dan Bapepam, reksadana dapat dibedakan atas dasar jenis investasinya menjadi 1. Reksadana pasar uang yang hanya melakukan investasi pada efek sifat uang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. 2. Reksadana pendapatan tetap. 3. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitas dari efek ekuitas. 4. Reksadana campuran yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas atau obligasi atau utang. 8. Disclosure yang dibolehkan dan tidak dibolehkan di pasar modal. Aturan yang berlaku di pasar modal yaitu adanya tindakan yang bertujuan mengungkapkan nama atau kegiatan investasi nasabah kepada perusahaan efek lain. Tujuan pemerintah adalah mengkampanyekan kenyamanan investasi kepada investor dengan menggunakan media BI sebagai salah satu alternatif investasi yang portable dan bersifat sustainable secara legal. 9. Hubungan pasar modal dan kebijakan fiskal dengan menciptakan fiscal policy dan mempermudah perolehan dana di perbankan yang go public.